Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita menguasai domain satu di CINSP. Di sini karena kemarin kita udah pakai notebook yang lain, kita harus jelasin ulang aja. Untuk modul yang saya pakai di sini sama, masih dari Muhammad Ali Bokeh. Nah, kalau di notebook LM ini kita bisa udah ya, minta misalnya perintahkan dari domain satu. Nah, jadi di domain satu itu ada security and risk management. Nah, terus di domain satu merupakan landasan keamanan informasi. Berikut ringkasan domain security and risk management dari sumber-sumber tersebut. Nah, ini maksudnya sumber satu ini tadi ya, dari Muhammad IBK. Nah, dia bakal jelasin nih, kayak pada tujuannya, konsepnya apa, manajemen risiko apa nih. Komponen risiko itu dari ancaman, konsekuensi, serta kerentanan. Nah, kan ini udah ya, teman-teman kalau mau baca bisa nih, simpan ke catatan tulisan satu. Dia juga ada nih, kayak ini nih dari mana sih nih? Dia kelihatan dari chapter 3 security and risk management. Ini juga sama. Kalian bisa juga kayak berikan saya dari satu. Dia bakal ngasih soal nih kan buat latihan juga. Nah, kalian bisa simpan juga nih, sama kan soalnya, simpan ke catatan. Nah, ntar kalian baca dulu nih, ntar baru kalian latihan soal. Mungkin kalau dari notebook film itu ya sama, mungkin kita coba ya. Nah, oke, di sini juga kita bisa ini ya, tadi saya cobain nih, buatkan saya podcast mengenai dari domain satu nih. Karena dia nggak bisa langsung bikin podcast, tapi dia bisa bikin naskah podcast. Nah, ini kita bisa jadiin sumber. Ini tadi udah saya bikin. Caranya tinggal nih, konversikan menjadi sumber. Nah, terus kalau udah, tinggal kalian ini kalian apa? Unmark. Terus yang ini yang kalian mark, kalian centang gitu. Buat jadiin sumbernya. Itu ya kalian tinggal klik ini aja. Ini lagi nunggu. Nah, lagi nunggu kita bakal nyobain dari Google Gemini. Nah, di sini saya udah masukin juga sumber yang sama ya dari Muhammad Ali Boke. Ini kita sama lah, minta berikan saya.
Hmm, dia nggak banyak ya. Coba kita minta soal aja dari tadi saya sekarang. Kalau soal dia mudah ya, dia mudah ngeprom ya. Dia juga ngambil dari dulu juga inilah sumbernya ini kemarin. Nah, tapi di sini kita punya deep research nih sama kayak kemarin. Kita jadi bisa nih kayak ya mereka nyari gitu materi-materi lain, nggak harus dari kita. Saya ini bakalan lama seharusnya. Yang tadi, nah ini masih belum. Nah, kalau di Google AI Studio harusnya sama kayak Gemini yang sebelumnya, cuman dia beda versi aja. Kali yang ini ya. Hmm, kita cobain aja. Kita coba cara yang sama. Coba dari Muhammad Ali Bosre. Nah ini temperaturnya jangan lupa dinaikin ya, biar dia lebih enak aja komunikasinya, biar lebih kreatif buat ngeringkas. Kayak gitu. Kayaknya bakal lama semua ini, jadi kalau saya skip aja. Kita udah selesai di sini. Kita mulai dari yang Visual Studio dulu. Google AI Studio ini keluarannya sama yang kayak notebook LM tadi. Dia bakal jelasin nih dari domain 1 itu keamanan dan manajemen resiko. Dia mulai dari konsep, tata kelola, manajemen resiko, aspek hukum, etika, sampai yang terakhir itu ada keamanan personal. Kalian bisa baca di sini, terus ya bisa diedit juga. Kita ada Google Gemini. Nah di sini kalau dari deep research dia bakal ngambil dari banyak sumber ya tadi. Terus kita bisa kayak sebelumnya kita bisa ekspor ke dokumen. Jadi kalau banyak banget ini menjelasin dari domain pertama. Karena keluarannya sama sih, ini manajemen keamanan dan risiko. Nah ini dokumennya, kalau kalian mau baca atau kayak kemarin kita bisa jadi ini sebagai sumber kita buat si notebook LM. Nah kalau di notebook LM tadi ini hasil yang buat podcast sebenarnya. Datang kembali di sesi kita. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal fondasi banget nih di keamanan informasi. Domain 1 JISSP,
Judulnya Keamanan dan Manajemen Risiko. Iya, betul. Ini domain yang penting banget karena jadi dasarnya semua. Oke, sumber kita kali ini materi tentang domain ini ya. Jadi, misi kita hari ini, kita coba bedah bareng deh elemen-elemen kunci yang jadi kerangka keamanan cyber yang oke itu kayak gimana dari materi yang ada ini. Siap. Oke, mari kita mulai ya. Domain ini sering disebut sebagai fondasi, kayak batu pertama gitu ya kalau bangun rumah keamanan informasi. Betul sekali. Kenapa gitu ya? Ya karena di sini kita ngomongin soal bikin kebijakan, prosedur, panduan, semacam kerangka kerja buat ngelola risiko gitu ya. Tepat. Semua aturan main dasarnya diatur di sini. Nah, konsep intinya kan jelas banget ya, manajemen risiko. Bisa dijelasin dikit gak? Isinya apa aja tuh? Tentu. Jadi kalau kita lihat dari sumbernya nih, risiko itu pada dasarnya punya 3 unsur penting. Ada ancaman, itu potensi penyebab masalahnya. Oke, ancaman? Nah, mungkin itu sih bisa dari podcast, kalau kalian suka dengerin podcast, buat belajar di domain yang pertama, manajemen risiko. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.